Oke, untuk part 2 ini nanti kita akan bahas beberapa analisa saham, tapi sebelum ke area situ kita akan cek dulu saham Goto ya, di mana di part 1 setelah kita upload tadi ternyata banyak teman-teman yang memberikan masukan ternyata belum komplit ya. Jadi ada yang kelewatan ya. Ternyata transaksi di pasar nego di Goto hari ini lebih lebih menarik. Jadi kita akan cek bagaimana transaksi Goto di pasar nego untuk hari ini, apakah eh, ju- investor besarnya itu jualan atau enggak. Kita akan cek bareng-bareng di pasar nego. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah memberikan masukan tadi di part 1. Langsung aja ini untuk data transaksinya udah kita cek hari ini tanggal 21 Desember 2022, transaksi Goto di pasar nego. Kalau kita perhatikan di sini, ini menurut saya ya, buat teman-teman yang nggak setuju nggak apa-apa, transaksi Goto di pasar nego itu malah cenderung apa ya? Ya cuman pindah barang aja ya. Jadi dari dana asing pindah ke dana lokal ya. Untuk pihaknya sama menggunakan broker yang sama juga. Ya, ini bisa kita lihat bareng-bareng untuk asingnya dulu ya. Ini untuk asingnya yang jualan itu ada AZ, YU, PD, KI. Yang paling gede ini AZ, YU sama PD. Dan untuk YU dan PD itu emang kita tahu mereka berdua salah satu bandar lah ya, bisa jadi salah satu yang pegang barang cukup banyak saham di saham Goto. Cuman YUPD yang akumulasi itu kan di pasar reguler YUPD lokal ya, bukan YUPD asing. Dan ini yang jualan YUPD menggunakan dana asing. Yang nampung itu YUPD dana lokal ya. Jadi ini YU sama transaksi lokalnya ya. Jadi ini asingnya yang jualan AZ, YUPD, KI. Yang nampung ini ya, yang nampung AZ juga, YU juga, sama PD juga. Dan ada banyak broker-broker lokal yang ngikut meramaikan transaksi nego Goto hari ini ya. Kemungkinan sih mungkin niatnya di awal itu aja JUPD cuma mau pindah barang. Ternyata kok diketahui oleh BK, diketahui oleh IF, diketahui oleh KI. Jadi mereka ngikut-ngikut transaksi di pasar nego. Kemungkinan sih seperti itu. Jadi ini kalau menurut saya bukanlah distribusi ya. Jadi lebih cenderung ke pindah barang aja. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau kita perhatikan di sini untuk AZ jual net sell ini AZ asing ya, jual 267 jual 7,1 juta lot saham Goto di harga 376 ya. Dia sengaja pasang harga di 376 supaya yang ngebeli juga AZ juga ya. Supaya yang ngebeli AZ juga, cuman AZ yang versi lokal ya. Dia ngebeli di 376 juga sama, nilainya 7,1 juta. Sedangkan untuk YUPD ya ini kesalahan YU ini dia ngejualnya di harga 100 ya, mungkin seperti itu. Ini YU jualannya average-nya di harga 100 dan yang ngebeli juga YU juga ya. Ini YU cuman dia ngebeli average-nya di harga 100. Lebih rendah sih, ini 102, ini 101. Jadi seperti itu ya untuk transaksi Goto di saham lokal itu menurut saya lebih ke pindah barang. Ini menurut saya ya. Cuman di sini secara keseluruhan BK masuk 50M ya. Ini BK itu enggak masuk di area sini ya. Jadi BK hari ini malah murni beli di saham Goto. BK yang beli ini BK lokal juga sih. Ya, BK lokal. Ya, jadi seperti itu emang pindah dana dari asing ke lokal, jadi dana asing dipindahkan ke dana lokal. Seperti itu yang saya pahami. Cuman kalau menurut saya ini bukan distribusi, bukan buang barang. Ini menurut saya ya, buat teman-teman yang nggak setuju ya nggak apa-apa, atau yang punya masukan bisa tulis di kolom komentar. Oke, itu untuk saham Goto. Intinya transaksi Goto di pasar nego itu cuman pindah barang dari dana asing ke dana lokal. Oke, langsung aja ke materinya ya. Untuk yang pertama, kita akan cek dulu saham Telkom. Untuk saham Telkom hari ini belum bisa breakout ya. Jadi untuk saham Telkom hari ini masih di area konsolidasinya, masih di bawah 4040. Ya, hari ini langsung open gap bawah. Sebenarnya untuk saham Telkom itu hari ini open di
4.020 lah ya. Jadi untuk saham Telkom open gap bawah sempat naik ke area resisten, cuman gagal breakout, langsung dibanting turun close di 3.960. Untuk asingnya sih net sell ya. Tadi di sesi awal kita cek untuk asingnya net sell 200-an M di saham Telkom. Jadi untuk saham Telkom ini udah masuk mendekati support kuatnya ya. Jadi untuk support kuatnya itu di 3920 ya. Kalau mau nyicil saham Telkom ya yang mendekati area support ini sih udah mendekati. Jadi kalau yang mau nyicil ya disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau mau nyicil. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini di saham Telkom, hari ini tanggal 1 Desember untuk saham Telkom. Telkom hari ini tanggal 1 Desember secara keseluruhan didistribusi masih didistribusi BK net sell 77M, DX net sell 58M, AK net sell 49M, ZP net sell 30M. Asing semua ya ini yang distribusi, yang masuk asingnya ada RX, IF, GW. Untuk CS-nya mana CS net sell 1,8 ya. Enggak banyak-banyak sebenarnya untuk CS. Kalau kita cek dari tanggal 21 untuk asingnya yang nyicil itu CSZP ya. Jadi kalau dari tanggal 21 November kemarin itu yang nyicil masuk di saham Telkom itu ada CS sama ZP. CS average-nya di 4.029, average-nya CS di bawah sih di area sini. 4.000-an, 4.029-nya di area sini berarti posisinya floating loss kalau kita cek dari tanggal 21 November. Cuman yang distribusi banyak itu AK, dan sampai saat ini tanggal 1 Desember untuk AK-nya masih jualan ya. Selain AK sekarang malah BK, DX juga ikut-ikutan jualan cukup banyak juga. Yang nabung hari ini RX. Untuk ZP-nya ZP juga jualan loh ini. Wah, ini ZP sebagian jualan. Jadi kurang bagus lah ya untuk saham Telkom hari ini, kurang bagus. Mudah-mudahan untuk besok udah mulai bagus ya. Kita nggak tahu, ikuti aja besok. Hari ini sih yang nampung itu lokal. Lokal yang nampung ada YP, PD, KZ. Jadi amannya untuk saham Telkom besok ya. Apakah ini efek Goto ARB ya, bisa jadi ya. Karena untuk Telkom posisinya floating loss juga di saham Goto. Semakin dalam floating loss-nya semakin nggak baik mungkin untuk saham Telkom. Jadi supportnya sih masih di area sini 3.920 ya. Jadi buat teman-teman yang mau spekulasi bisa pertimbangkan mendekati area sini, dekat-dekat area 3.920. Untuk besok sih karena aslinya masih net sell dan secara keseluruhan juga Telkom hari ini didistribusi, jadi ada kemungkinan dibuka merah ya. Kemungkinan sih seperti itu. Kalau naik ya mending amannya nunggu breakout aja di atas 4.040, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya yang kedua kita cek saham Gudang Garam. Hari ini masih turun setelah kemarin ARB, hari ini breakdown langsung ya. Close di 18.900. Kalau secara teknikal kalau masih turun terus untuk saham Gudang Garam bisa ke area sini loh, 16 ribuan. Nggak menutup kemungkinan kalau kita cek untuk transaksinya. Hari ini GGRM masih didistribusi oleh asing, asingnya jualan cukup banyak hari ini di GGRM ya. Ini bisa kita lihat bareng-bareng. Untuk asingnya yang keluar ada AK, DP, YUCS, KZ ya. DP ini malah murni distribusi, tidak melakukan pembelian sama sekali ya. Untuk AK-nya sebagian trading sih, tapi jualannya cukup banyak 90M. Setelah keseluruhan asingnya net sell cukup banyak, dan yang nampung ini ZP, MGDR. ZP asing sih yang nampung ZP asing cuma 15M aja masih jauh di bawah yang distribusi. Jadi karena Gudang Garam kita bisa lihat bareng-bareng untuk hari ini didistribusi cukup banyak oleh asing, mending wait and see aja dulu karena takutnya besok masih cenderung turun. Amannya kalau mau masuk, kalau auto average down ya bisa pertimbangan area sini ya. Jangan buru-buru buat masuk, tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Gudang Garam. Selanjutnya kita cek saham Arto, dan untuk saham Arto hari ini open gap atas ya. Tadi itu open gap atas tapi langsung dibanting turun ya. Close setelah keseluruhan minus 1,74%. Jadi tadi cuma di PHP aja untuk saham Arto.
Jadi untuk saham Arto itu hari ini langsung open gap atas, kirain mau naik ya, mungkin sebagian trader berpikir seperti itu, tapi ternyata langsung dibanting turun. Ini agak was-was juga lah untuk saham Arto kalau sampai besok masih merah ya, ya nggak menutup kemungkinan akan ngejar area 3.860. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba untuk hari ini di saham Arto. Di saham Arto ya, kita cek saham Arto hari ini tanggal di pasar reguler tanggal 1 November secara keseluruhan malah di mana ini? Di distribusi ya, di distribusi cuma nggak banyak-banyak pekerjaan. Di market maker hari ini di saham Arto CCAK keduanya net sell. Kemungkinan untuk besok ya mending gimana ya, ini distribusinya nggak terlalu banyak juga sih, jadi mending wait and see aja dulu ya. Tapi ya tetap disclaimer, amannya sih kalau mau masuk di saham Arto ya nunggu di area sini kalau turun, tapi kalau besok breakout dan ada yang jaga harga di area sini ya, di area 4.540-an ada yang jaga harga ya, itu ada kemungkinan mantul naik, tapi karena hari ini candlenya merah ada distribusi, jadi mending wait and see aja dulu untuk besok. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita cek saham BBYB ya, ini agak beda dengan Arto, sama-sama bank digital, dan untuk BBYB naik 8% ke harga 800 ya. Ini udah nutup gap, apakah ini cuma nutup gap aja habis itu turun? Coba kita cek apakah naiknya itu disertai dengan akumulasi. Kalau kita cek untuk transaksi BBYB hari ini tanggal 1 Desember secara keseluruhan ada yang akumulasi MG ya. Jadi emang untuk BBYB ini salah satu market makernya itu MG. Selama MG-nya masih net buy, ada kemungkinan besok naik. Ada kemungkinan untuk saham BBYB besok awal market dibuka hijau sih ya, tapi hati-hati yang udah floating profit, ini buat trading aja untuk saat ini ya. Untuk saat ini amannya untuk BBYB buat trading aja, soalnya untuk market makernya si MG itu cenderung scalping. Followersnya 41M hari ini dan net buy 10M ya. Jadi untuk MG itu trading hari ini di saham BBYB. Kemungkinan sih seperti itu. Untuk besok sih ada kemungkinan dibuka merah dulu karena dibuka hijau dulu karena untuk MG-nya net buy 10,5M, average di 770. Posisinya floating profit untuk hari ini, floating profit sekitar 30-an poin ya. Kalau naik sih resistennya di area sini 875. Apakah bisa ke arah situ atau enggak kita lihat aja besok. Tapi kalau menurut saya sih enggak ya. Menurut saya sih akan naik habis itu turun, kemungkinan skenario seperti itu karena untuk BBYB ini naik kemungkinan cuma nutup gap aja di area sini ya. Gapnya udah ketutup, kalaupun besok naik ya yang udah floating profit amannya taking profit aja, takutnya turun karena untuk BBYB kalau kita cek aja dari tanggal 28 itu MG net sell ya, jadi MG cenderung jualan karena MG-nya hari ini masih net buy, jadi kemungkinan besok dibuka hijau dulu, habis itu kalau MG-nya taking profit turun. Skenario-nya seperti itu untuk saham BBYB. Oke, itu untuk saham BBYB.